dan saudara, selamat pagi. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita di hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan kehidupan bagi kami, dan kami tahu bahwa ketika Engkau masih mengizinkan kami hidup, Engkau menginginkan kami melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Tolonglah kami, supaya kami selalu berpedoman kepada sabdamu, dan biarlah di pagi ini Engkau kembali berbicara kepada kami sebagai bekal bagi kami untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Berilah damai sejahtera-Mu kepada kami, supaya kami bisa tenang, bisa serius, bisa sungguh-sungguh belajar dari sabda kebenaran-Mu. Demi Yesus Sang Firman kebenaran dan kehidupan, kami bermohon, bersabdalah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan Alkitab kita di pagi ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 12 sampai dengan ke-16. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan demikian. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita, Ibu, Bapak, dan Saudara. Berbahagialah kita yang setia mendengar, merenungkan, serta melakukan sabda Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara terkasih, bacaan Alkitab kita tadi merupakan kelanjutan dari perkataan Paulus tentang bagaimana Tuhan memproses dirinya menjadi seorang rasul. Di bagian ini, Paulus menyinggung tentang Ananias. Ananias adalah seorang Yahudi yang terkenal saleh dan juga terkenal baik pada masa itu. Lewat Ananias, Tuhan meneguhkan hati Paulus agar Paulus bisa bersedia memulai hidup yang baru. Dengan menyinggung tentang Ananias, Ibu, Bapak, Paulus ingin mengatakan bahwa rencana Tuhan bagi diri Paulus adalah rencana yang terjadi dengan cara yang unik. Tuhan memakai beragam cara, termasuk mempertemukan Paulus dengan Ananias agar Paulus memberi diri untuk dibaptis dan bertobat dari kehidupannya yang lama yang suka menganiaya pengikut Yesus. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, perkataan Paulus di depan orang Yahudi yang membencinya ini mengingatkan kita bahwa dulu Paulus punya masa lalu yang kelam. Dulu Paulus memang adalah seorang Yahudi yang jahat, yang suka menghasut dan menganiaya pengikut Yesus. Namun demikian, Tuhan tetap berkenan memanggil dan mengutus Paulus menjadi pemberita Injil. Karena itu Tuhan memproses Paulus sedemikian rupa. Pertama-tama Tuhan memperlihatkan diri kepada Paulus ketika Paulus dalam perjalanan ke Damsyik. Selanjutnya Tuhan mengizinkan Paulus bertemu dengan Ananias. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan yang baik menjadi kenyataan dalam diri Paulus. Sama seperti Paulus, Ibu, Bapak, mungkin kita pun
dulu pernah melakukan hal-hal yang buruk. Kita mungkin dulu pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kita suka tidak patuh menjalankan protokol kesehatan. Kita juga mungkin suka mengambil hak orang lain dengan paksa. Kita sering kali tidak menghormati orang tua. Kita juga kadang-kadang tidak tahu berterima kasih. Bahkan ketika kita menerima kebaikan dari pihak lain, kita suka bersikap pelit terhadap sesama. Kita suka selingkuh. Kita suka memfitnah, suka membenci, suka menyimpan dendam, iri, dan dengki terhadap orang lain dan lain sebagainya. Jika memang hal itu yang pernah kita lakukan, Ibu Bapa, firman Tuhan di pagi ini mengingatkan kita supaya kita merenungkan lagi tentang panggilan Tuhan bagi kehidupan kita. Bahwa setiap hari Tuhan memanggil kita supaya kita menjadi murid-Nya yang setia dan taat. Tuhan memanggil kita supaya kita mau bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita perbuat. Pertobatan adalah panggilan Tuhan yang selalu Tuhan sampaikan kepada kita, Ibu Bapa terkasih. Kita dipanggil untuk bertobat karena kita sering kali, sengaja atau tidak, sudah menempuh perjalanan yang keliru, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan yang namanya pertobatan, Ibu Bapa, dia selalu berlangsung dari dalam diri sendiri, sebagaimana juga yang nyata dalam diri Paulus. Walaupun Paulus diizinkan berjumpa dengan Ananias, namun pada akhirnya Paulus sendirilah yang memutuskan apakah dia ingin bertobat atau tidak. Paulus sendirilah yang menyatakan apakah dia bersedia untuk meninggalkan kehidupannya yang lama lalu masuk ke kehidupan yang baru yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang namanya pertobatan, Ibu Bapa, tidak bisa kita paksakan bagi orang lain, karena pertobatan merupakan proses perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kita tidak akan pernah bertobat, kita tidak akan pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang salah kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kita bisa sungguh-sungguh menghayati dan merespons panggilan Tuhan untuk bertobat, Ibu Bapa, kalau setiap hari kita bertanya pada diri kita, mengapa saya masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan? Ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, Bapak Ibu, itu berarti Tuhan menginginkan kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermutu dari hidup kita. Tuhan mengaruniakan kita kehidupan bahkan keselamatan sampai pagi ini, Ibu Bapa, karena Tuhan ingin mendorong kita supaya kita melakukan hal-hal yang baik, supaya kita hidup dengan aktif, hidup dengan arif dan bijaksana, hidup lebih bersemangat lagi untuk menjadi berkat bagi dunia, tempat di mana kita tinggal sampai hari ini. Dengan kesempatan hidup dan keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, Ibu Bapa, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Dengan keselamatan yang Tuhan masih sediakan kepada kita sampai pagi ini, Bapak Ibu, Tuhan mengajak kita supaya kita terus berkarya, menabur kasih dan kebaikan di mana saja Tuhan mengutus kita untuk melangkah. Mari berkarya, mari menabur kebaikan dengan selalu mengandalkan kekuatan Roh Kudus sebagai Roh yang memimpin, yang menuntun, yang mendampingi, yang senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa.
Tuhan yang baik, terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap hari Engkau memanggil kami supaya kami mau meninggalkan perilaku-perilaku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami jika selama ini terlalu sering Tuhan menemukan kami dengan sengaja melalaikan panggilan-Mu supaya kami bertobat. Tolonglah kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bersedia meninggalkan perilaku hidup kami yang buruk, lalu memulai hidup dengan mengikuti apa yang Engkau kehendaki. Berkatilah karya layan kami di hari ini Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kehadiran kami bagi orang lain bisa mendatangkan kasih dan kebaikan. Berkatilah langkah kami di hari ini Tuhan. Dengan siapapun kami bekerja sama, dengan siapapun kami bertemu, dengan siapapun kami berkomunikasi, damai sejahtera-Mu mengalir dalam sanubari kami. Berkatilah seluruh gereja-Mu yang ada di dunia ini. Berkatilah GPIB, kiranya kehadiran GPIB bisa membawa sesuatu yang bermutu, bukan saja bagi gereja-Mu, tetapi terlebih lagi bagi dunia milik Tuhan ini. Bantu kami untuk tambah semangat berkarya, mendatangkan kebaikan bagi dunia ini. Tuhan memberkati persiapan kami GPIB untuk persidangan sinode di bulan Oktober ini. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan melengkapi segala persiapan-persiapan kami. Tuhan yang akan memberkati majelis sinode. Tuhan juga yang akan memberkati seluruh panitia PS. Bahkan Tuhan memberkati tim-tim kerja yang sudah dibentuk. Biarlah kami bergandengan tangan untuk mempersiapkan persidangan sinode di akhir bulan Oktober nanti. Terima kasih Tuhan, mari sertailah kami dalam langkah juang kami di hari ini. Demi Kristus kami bermohon. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai. Sampai jumpa.